Shalom semuanya. Mari kita mulai ibadah kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa atas kebaikan dan anugerah-Mu yang kami bisa rasakan sampai saat ini. Kami juga masih bisa berkumpul untuk melakukan ibadah Zoom malam hari ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah kami ini, kiranya kami sungguh-sungguh dalam mencari Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ku bawa kepadamu, Oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui Kita akan pujian dari awal, kita katakan ku bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Kita kepujian dari awal, ku bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahan ini. Ku ingin Engkau menerima
katakan hanya dekat Allahku. Dekat Allahku ada hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah. Sekali kita katakan, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya, selamanya Tuhan. Kami mau tinggal di dalam-Mu, dan Kau tinggal dalam hidup kami. Kami ingin selalu bersekutu dengan Kau ya Tuhan. Kami mau selalu menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang kami mau bersorak-sorai memuji nama-Mu, kira kami bersuka cita melompat bersama-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji
puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah pancimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indahlah indah dan semakin indah. Oh, Cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Kita ngapusin dari awal. besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah pancimu dan suaramu, puji Sang Raja. besar dan perkasa Allah kita, Besar dan ku jatuh cinta, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indahlah indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. ku cinta Padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indahlah indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari.
ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kita aman dalam Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita. Bapa, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Aku tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita pujian dari awal. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilih kami, ya Tuhan. Engkau Tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah
rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. kini aku percaya Tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Haleluya. Kembali kami dapat bersekutu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh, hari ini kami dengan iman dapat kembali memandang wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala pekerjaan yang sudah Engkau lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau terus melakukan pekerjaan-Mu, melakukan pemeliharaan atas seluruh hidup umat manusia. Terima kasih Tuhan. Sehingga siapapun yang datang kepadamu Tuhan dapat disegarkan setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau boleh dipuaskan dengan hati kami. Karena Engkau dapat memenuhi kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau dapat menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Menyatakan kerinduan-Mu bagi umat manusia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Inilah kerinduan kami dan kerinduan-Mu Tuhan. Kami boleh memuaskan hati Tuhan. Dan Tuhan dapat memberikan apa yang Tuhan ingin berikan kepada seluruh ciptaannya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini, biar kami diberikan ketenangan. Biar kami boleh mempunyai ketenangan juga. Menenangkan hati kami. Sehingga kami dapat benar-benar mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Perkataan-perkataan yang menghidupkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Silakan Tuhan, ajari kami. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari semua kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan. Amin.
Shalom semua. Bentar ya. Ayo foto kak, foto dulu kak. Keisha. Mana si Brian kok jadi hilang orangnya? Siapa yang nggak ada tadi kok tiba-tiba jadi hilang? Mana Bu tadi? Tadi ada Bu Uli. Dia hilang. Udah kak di foto. 1, 2, 3. Oke. Baik. Shalom. Jelita. Kak Cika. Udah. Maminya di mana? Kalian nggak buka itu? Berarti nggak buka mic berarti kalian? Iya. Kenapa? Kenapa handphone kemana handphone Cika? Oh ini baru. Shalom Jelita. Salam Pak Tua, salam semuanya. Selamat malam. Mana Opung? Mana Opung Jelita? Apa? Mana Opung pergi. Mana? Opung pergi urut. Oh, Urut di mana? betulnya urut atau sudah pulangnya urut? Lagi pergi. Iyalah. Kamu sudah ingatin tadi Jelita Opung? Ada Zoom malam. Betul. Udah kamu ingatin belum? Nanti bilangin ya. Opung besok pagi ada Zoom. Oke. Baik. Siapa lagi? Shalom Kak Glory. Salam semuanya, selamat malam. 12. Salam semuanya, selamat malam. Malam Boas. Baik, siapa lagi? Shalom Tian. Mana Esther? Kok gak nampak Esther? Shalom pula, salam semuanya. Malam. Mana suaramu Esther? Salam Tuang, shalom semuanya, selamat malam. Malam, siapa lagi ya? Shalom Bang Yabes. Salam tua, salam semuanya, selamat malam. Shalom Bang Marvel sama Inang Muda. Malam semuanya. Selamat malam. Siapa lagi ya? Shalom Kak Kesia. Shalom semuanya, selamat malam. Kak Kesia di kosan atau di mana ini? Ikos. Shalom Pak Dedi di Medan. Shalom Pak, salam semuanya, selamat malam. Shalom Tante Heni di Pekanbaru. Shalom semuanya, selamat malam. Lagi ya. Shalom Bang Brian sama Mami. Salam Halo, semua, semuanya. selamat malam. Malam. Uli kok nggak nampak lagi? Boleh baru ada surprise datang. Hah? Oh, Baru ada surprise datang dari Kapeng lama. oke. Sudah. Shalom semua yang di studio.
Haleluya. Mana senyumnya Joen? Sepertinya Joen capek sekali hari ini. Terus sakit gigi lagi. Temani mami, jalan, masak. Tetap sukacita. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara ya. Kita patut bersyukur kita setiap hari bisa bersekutu ya. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Tahukah saudara kerinduan Tuhan setiap hari? Oh, Tuhan itu kan apa ya? Dia unik saudara, Tuhan itu ya. Supaya kita semua tahu ya. Tahu nggak? Tuhan itu kayak orang tua kita. Tapi dia anaknya banyak sekali. Makanya tadi pagi kan dibilang gitu. Tidak ada yang istimewa. Ya. Tapi kita juga boleh merasakan seperti diistimewakan ya. Dari pihak Tuhan itu tidak ada anak istimewa. Gitu. Makanya jadi setiap orang yang ini ya, setiap orang yang dipanggilnya atau setiap orang yang dipenuhinya, Tuhan Yesus itu kan sebetulnya adalah kan Tuhan yang menjadi manusia, menjelma dia. Sebetulnya kan Allah itu roh gitu. Oke? Tapi ketika dia itu mau menjadi manusia, Allah yang roh itu melakukan sepenuh hati. Jadi makanya dagingnya Tuhan Yesus itu benar-benar daging ilahi gitu. Gitu ya. Itu kan karena firman Tuhan. Nah, jadi tapi dia turut merasakan yang kita rasakan manusia biasa ini gitu loh. Jadi coba saudara lihat sedikit perbedaannya ya. Nah, jadi entah siapapun yang dipilihnya, kan kalau dipilihnya itu kan diberikan dia otoritas, diberikan dia kuasa. Ada hak istimewa lah sebetulnya. Kan kalau kita lihat Musa itu kan, dia itu kan kayak punya privilege gitu kan. Sampai dipuji sama Tuhan kan. Oke? Tapi perhatikan ya, setiap orang yang dipenuhi oleh Tuhan, dipenuhi itu gimana ya bilangnya kan? Itu urusan Tuhan kan, memilih kita. Nggak ada urusan kita. Nah, namun karena memang manusia itu sudah dirusak itu artinya dipengaruhi, dimasukkan pikiran-pikiran yang salah gitu. Itu artinya dirusak ya. Jadi jangan langsung simpulkan itu dirusak itu berbuat dosa, enggak. Itu hanya bagian kecil. Ada hal-hal lain yang tidak kelihatan. Merasa diri benar pun itu rusak gitu. Apalagi sombong gitu. Minder juga rusak. Malas juga rusak. Takut juga rusak. Khawatir juga rusak. Overconfidence juga rusak. Gitu. Nah, jadi perhatikan ya. Jadi supaya saudara bisa terus maju. Supaya kita ini bisa terus maju menatap masa depan. Masa depan kita itu bukan Indonesia emas, bukan. Bukan. Ya. Bukan jadi banyak lapangan pekerjaan, bukan jadi damai, aman. Enggak, bukan itu. Masa depan kita lebih dari itu. Kebahagiaan lebih dari apa yang saudara pernah bisa lihat di dunia. Kebahagiaan itu gak bisa diukur. Ya kan? Baru aja kemarin kami melewati rasanya tegang gitu. Tapi tahu nggak? Hari-hari ini rasanya itu kayak gimana ya? Jadi saya harus ceritakan ya. Apa yang Tuhan kerjakan. Gitu. Apa yang kami alami. Gitu. Apa yang saya alami. Gitu. Saya harus ceritakan sama saudara. Jadi kebahagiaan
tak terkira gitu. Tak terukur dia. Jadi nggak bisa diukur dengan uang, nggak bisa diukur dengan aman-aman saja, sehat-sehat saja, nggak bisa. Kita berkumpul dengan keluarga, nggak bisa diukur dengan itu. Jadi jangan pernah buat, oh kalau damai itu, oh segala sesuatu menjadi baik, nggak bisa begitu kayak gitu. Ya, jadi kebahagiaan yang sedang Tuhan berikan itu, jadi benar-benar Tuhan itu kasih surprise setiap hari. Jadi jadi itu kan dilakukan dia di alam roh. Dengarin baik-baik ya. Supaya nanti saudara bisa setiap kali mendengarkan perkataan ini, saudara itu akan sumringah gitu. Jadi kata-kata yang saya ucapkan bukan sekedar kata-kata penghiburan. Percayalah. Kata-kata yang saya ucapkan itu mengandung kehidupan. Mengandung semangat gitu. Mengandung gairah gitu. Tapi dia itu benar-benar bisa dinikmati gitu. Coba ketika saudara misalnya tidak sengaja pergi ke satu tempat ya. Tidak sengaja. Tidak saudara rancang-rancang gitu. Oke. Misalnya saudara dalam perjalanan ke hutan gitu. Tadi, saya lupa tadi atau kemarin ya. Anak-anak kan nonton derby itu kan. Nah, jadi mereka itu pergi satu tempat sebetulnya kayak apa? Kayak ke hutan gitu ya, kayak petualang gitu. Tadinya mereka nggak menyangka, tidak merencanakan pergi ke tempat itu gitu. Jadi mereka jalan aja. Jadi mereka kayak buat ukuran lah, selangkah, 2 langkah, berapa langkah gitu ya. Karena takut tersesat gitu kan. Jadi mereka tidak merancangkan pergi ke tempat itu gitu. Tapi tiba-tiba, hey, apa ini gitu. Mereka memasuki satu tempat yang sangat indah gitu. Ada air mancur, ada pohon-pohonan, ada bunga-bunga, ada kayak danau yang bening gitu. Oke, sangat indah sekali gitu. Nah, tahukah saudara, Tuhan itu, jadi ketika dia pertama kali menciptakan Taman Eden, dia benar-benar menciptakan satu taman yang apa ya? Dia itu menciptakan bukan kayak kayak orang-orang yang mau bikin satu apa ya? Ada kan namanya kan smart city kan sedang dibangun gitu misalnya gitu. Mereka buat sanitasinya, perairannya semua, mereka buat pengolahan limbahnya, mereka buat terus kabel bawah tanah gitu ya. Perjalanan pokoknya ada taman terbuka, mereka buat seindah mungkin gitu. Dan mereka jual gitu dengan harga yang sangat mahal gitu. Nah, tapi ada banyak sekali kekurangan di dalamnya. Salah satu yang paling kekurangan yang paling nyata adalah tidak ada hubungan yang harmonis antara penghuninya gitu. Ada. Dipenuhi dengan rasa ya aku nikmati, keluarga aku nikmati aja. Dan keluarga-keluarga yang lain akan sulit datang ke sana. Mereka tidak akan bisa menikmati satu hubungan yang indah gitu. Orang kaya itu saudara kesepian dia. Iya. Makanya kan kalau saudara nonton film-film itu ya, yang anaknya itu pengen bergaul dengan orang kampung gitu ya, sementara dilarang sama orang tuanya gitu ya. Kamu jangan bergaul dengan mereka, nanti kamu jadi kotor gitu. Tapi si anak itu nggak bisa bohong, bergaul dengan orang kampung itu sungguh sangat indah gitu. Dulu saudara kami punya tetangga ya, dulu kami masih anak-anak gitu, jadi saya ingat itu. Ada mereka itu anaknya, bapaknya itu kalau nggak salah dulu ya, itu kayak kepala cabang BNI di Sibolga gitu. Jadi perumahannya mereka itu ada di kampung kami gitu, dekat ya kampung lah gitu ya. Gitu. Nah jadi
Tadinya kan kami datang ke rumah mereka gitu, pekarangannya luas. Ini cuma anak-anak gitu, anak-anak yang di kampung itu gitu ya. Jadi main gitu, nanti main masak-masakan, ada yang ini. Mereka itu kalau nggak salah, jadi yang paling besarnya itu seumuran dengan saya, satu kelas dengan saya. Mereka orang Jawa ya. Nah, terus adik-adiknya itu ya seumuran adik-adik saya gitu ya, yang perempuan gitu ya. Nah, jadi ketika kami main ke rumah mereka gitu ya, pekarangannya, ya orang tuanya juga ramah gitu ya, bisa lah main. Mereka Muslim juga gitu. Nah, tapi bukan hanya itu, mereka itu juga mau main, datang ke rumah di atas gitu, main juga gitu. Nah, jadi saudara, keindahan yang Tuhan ciptakan itu gak bisa disamai oleh manusia manapun gitu. Jadi natural dia. Jadi nanti semua ciptaan ini akan bisa merasakan kembali kasih yang semula. Tahu saudara menggambarkan kasih yang semula itu gimana? Kasih yang semula itu paling gampang digambarkan itu adalah kasih antara saudara ketika mereka masih kecil. Misalnya saya, Pak Yabes, Pak Michelle gitu, Bu Ria gitu ya, dan yang lain gitu. Ketika kami belum menikah, kami masih anak-anak, kami masih di rumah, itu rasanya indah sekali kan. Tapi coba ketika sudah menikah, rasanya kan kaku gitu. Nah, seperti itulah keadaan manusia. Lihat dengan teman-teman sekolah kita. Kalau semua, jadi kalau misalnya reuni, jadi itu wajib melupakan siapa dia sekarang. Wajib. Jadi kalau misalnya reuni itu jumpa, itu harus benar-benar ingat kita kayak sekolah dulu. Itu baru indah. Tapi kalau sudah ada yang jadi kapolsek lah, ada yang jadi dokter lah, ada yang jadi pendeta lah, ada yang jadi pengusaha lah. Itu sulit sekali untuk kalau tidak melupakan status itu gitu. Kayak teman-teman saya seperti saya katakan semua, iya kayak gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itulah Tuhan itu menganggap seluruh ciptaan ini, saudara. Secara khusus manusia. Jadi ketika dia ciptakan Taman Eden itu, jadi Taman Eden itu benar-benar itu menggambarkan hatinya Tuhan gitu. Jadi semua yang diciptakan Tuhan itu, jadi apa yang dikerjakan dia itu, sebetulnya menggambarkan semua apa yang ada di dalam dia. Makanya saudara, sebetulnya kita itu bukan sedang mencari, misalnya kita mau ke surga gitu. Itu terlalu fiktif itu. Jadi sebetulnya dari sekarang, setiap kita ini, jadi anak-anak juga harus bisa membayangkannya. Ini nanti yang membuat kalian itu bisa bersemangat gitu. Jadi jangan kalian dibebani oleh, nanti kalau aku habis kuliah kan, misalnya kalau lihat berita gitu. Sekarang kan banyak yang udah habis kuliah, nganggur gitu ya, lama gitu. Banyak dengar cerita teman-teman gitu kan. Jadi jangan dibebani dengan itu. Anak-anak semua gak boleh dibebani dengan itu. Jadi kalau kalian mendengarkan firman Tuhan sekarang, kalian harus benar-benar, jadi untuk kalian mengalahkan segala hal yang menakutkan dari dunia ini, kalian mesti bisa masuk ke dalam pekerjaan Tuhan. Ini yang sedang kita bicarakan. Ini yang terus saya bicarakan sama kalian gitu. Jadi kalian tidak boleh ikut dengan cara dunia. Cara dunia itu apa? Bersaing. Kan sekolah itu kan, di sekolah itu kan bersaing orang. Saling menjatuhkan, makanya kan gak bisa nyontok kan. Tetapi kan belakangan kalau kalian lihat kurikulum itu diajarkan apa? Kurikulum yang baru. Kerjasama kan. Karena kalau di perusahaan tidak bisa, makanya kan kalau itu syarat-syarat itu bisa kerja tim katanya.
Jadi bukan hanya pintar. Kalau dia nggak boleh kerja tim, maka perusahaan akan hancur. Makanya dilatih kerjasama. Di dalam kerjasama itu makanya nggak boleh dia, jadi harus semuanya mengerjakan. Tapi kan seringkali saya lihat, misalnya hanya karena sulit gabung gitu, apalagi misalnya kalau gabung dengan anak laki-laki, selalu dari dulu seperti itu. Udahlah kalian kerjain. Ada ya kalau misalnya dia punya duit gitu, nanti aku bayarlah. Nah kira-kira kayak gitu. Jadi Tuhan itu dia sedang menciptakan. Jadi diam-diam Tuhan itu mengerjakan sesuatu yang setiap hari kita yang bisa mengaksesnya akan surprise. Makanya Tuhan itu unik. Jadi setiap kali, setiap hari, setiap saat Tuhan itu supply gitu. Jadi dia kerjakan diam-diam. Dia mau kasih surprise semua sama anak-anaknya gitu. Jadi setiap kita yang mendengarkan ini mesti bisa menangkap ini gitu. Jadi kita ini, jadi ketika kalian mendengarkan saya bicara kayak gini ya. Jadi kalian harus bisa menangkap. Harus bisa menangkap apa maunya Tuhan itu, apa sih yang dikehendaki Tuhan itu gitu. Dia benar-benar sudah mengerjakan semuanya. Karena memang kan sebetulnya kita ini manusia ini kan semua keturunan ini kan kena imbas semua dari apa yang dulu terjadi di sorga. Kan manusia itu jatuh kan karena dirusak sama iblis. Kan dia itu kan tukang apa dia? Tukang tipu dia gitu. Tapi memang kan karena dibiarkan sama Tuhan gitu loh. Dibiarkan, jadi Tuhan itu dia nggak kelihatan memang. Tapi semua dihandle dia. Jadi apapun yang sedang terjadi, semua sepengetahuan dia. Makanya itu sebabnya kita sering sekali, katanya kita anaknya Tuhan. Katanya kita ciptaannya Tuhan. Tapi kenapa hidup kita kayak gini? Gitu loh. Kenapa Tuhan kayak membiarkan saja orang-orang yang mengalami ketidakadilan gitu loh. Coba kan lihat sering kan. Makanya sering sekali terjadi pertentangan gitu. Pertengkaran. Tahu nggak masalah ijazah itu? Itu di masyarakat terbelah. Gitu. Pergi kita kemana gitu ya. Jadi kadang-kadang kita harus hati-hati gitu. Yang kita anggap benar-benar kalau kita lihat, kalau saya lihat misalnya saya kaji gitu. Saya seperti kebanyakan orang gitu. Gampang aja sebetulnya. Ya tunjukkan aja lah. Kenapa mesti sulit sih? Kenapa mesti ngarung ngidul kemana-mana? Oh saya teman kuliah saya ini. Apa gunanya itu semua? Nggak ada gunanya kan. Tapi terjadi pembelahan gitu loh. Jadi kalau pergi misalnya kemana gitu ya. Saya misalnya pergi ke Batu Aji gitu. Itu sudah mulai dengar kayak gitu. Aduh. Untung saya nggak keceplosan ya. Karena beda aliran gitu. Iya. Kadang kalau saya ceritakan versi saya, itu nggak bisa diterima loh. Lebih baik saya nggak ceritakan. Lebih baik nggak menimbulkan kegaduhan. Gak ada gunanya. Tapi itu yang sedang terjadi gitu. Jadi semua sampai ke anak-anak pun, anak yang ini, itu bisa mengatakan menurut menurut ilmiah. Kamu nggak bilang, nggak bisa loh, itu jadi kamu nggak bisa loh pakai analisamu loh. Padahal analisa dia itu benar-benar loh, orang pintar dia. Tapi secara hukum, walaupun itu palsu,
Walaupun itu palsu, tapi kalau fakultas dari mana dia dikatakan dia itu kuliah, kalau dia mengatakan itu asli, walaupun itu palsu, tetap asli. Macam mana lah, mau bilang lagi? Gak habis-habis kan pertengkaran itu. Padahal semuanya sia-sia. Apa gunanya semua? Baru tadi ada yang itu. Ada yang anak teman saya itu kan kuliah S1, dia teologi ya gitu. Sudah selesai, tahu nggak? Itu karena memang sekolah itu harus jalan, dipaksa dia harus S2, bayangin ya. Untuk apa gitu loh. Jadi alangkah jadi hinanya itu S2 itu. Alangkah jadi rendahnya itu. Padahal tadinya kalau seorang itu S2 itu sudah, itu benar-benar harusnya pintar gitu. Tapi untuk apa kalau dipaksa saja? Jadi ikutin aja belajar. Pokoknya harus S2 gitu. Macam mana gitu. Jadi kayak wajib gitu. Kayak sekolah 12 tahun kan wajib gitu. Ya, jadi dunia ini perhatikan ya. Jadi dunia ini sedang membuat, jadi sedang membohongi. Sedang membohongi semua penduduknya. Tapi mereka lakukan itu tak sadar semua karena dirusak. Tetapi diam-diam, gitu loh. Diam-diam Tuhan mengerjakan sesuatu. Makanya waktu kita benar-benar memberikan waktu kita kepada Tuhan. Semua harus coba ya. Mau kalian anak-anak harus coba ya. Harus coba bisa membayangkan Tuhan yang saya ceritakan ini. Gitu. Harus bisa ya. Supaya masing-masing kita buktikan bagaimana sekitar kita ini akan berubah. Iya. Perhatikan semua kata-kata saya. Kalau saya sudah mengatakan seperti ini, gitu ya, itu berarti saya sedang mengakses. Saya sedang bersemangat menceritakan apa yang dikerjakan Tuhan. Karena Tuhan tidak lagi sedang disalib, dia enggak lagi gitu. Penderitaan yang kita alami itu enggak ada hubungannya dengan harus salib kita. Enggak. Bukan itu maksudnya. Hanya dibutuhkan kesabaran aja kita gitu. Nanti Tuhan kasih kita, jadi dia kasih kita terang gitu. Makanya semua kita yang ada di sini, siapapun, apapun yang kita alami, harus bisa melihat terang yang saya ceritakan ini. Jadi ketika saya cerita, saudara harus mengalami seperti 2 orang murid dalam perjalanan ke Emmaus itu. Harus bisa. Karena memang sejak awal, jadi kalau kalian tahu gitu, kalau kita tahu, apa sebetulnya, kan Tuhan itu tak ada yang bisa sentuh dia. Dia unik. Jadi sekalipun dia punya malaikat, punya apa gitu di sekitar dia, 7 roh Allah kah, apakah itu semua. Semua dalam kendali dia. Roh Kudus yang di dalam kita pun, itu kendali dia semua. Bagaimana kita mengakses? Seberapa banyak kita akses? Itu ada yang mengaturnya. Kalau orang berusaha memasuki tempat tinggalnya Tuhan akan mati. Makanya dibilang, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu, yang kamu rindukan itu, akan memurnikan kamu, akan membakar kamu katanya. Cuman mau bilang?
Di satu sisi itu kerinduan dia, tapi di sisi lain kita mesti siap-siap bayar harganya. Jadi kita mesti benar-benar hitung gitu. Tapi begitu Tuhan sudah bawa kita kepada keadaan itu, nggak bisa kita mundur, nggak bisa. Karena kita sudah terlanjur memasukinya. Jadi lebih baik sendengkan telingamu. Dengerin baik-baik gitu. Dengerin baik-baik setiap hari. Mari kita lihat sama-sama. Apa yang Tuhan katakan. Kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Tadi pagi saya cerita tentang apa? Tadi pagi saya cerita tentang bagaimana Tuhan itu mengatakan, lalu bagaimana kalau aku sampai, itu tadi malam ya, di ibadah itu ya, hari Kamis kemarin. Bagaimana kalau aku sampai kepada kerajaan? Bagaimana kalau aku kembali kepada posisi dari mana dulu aku berasal? Aku cuma katakan itu aja kamu sudah goncang. Kamu mesti makan tubuhku dan minum darahku. Kamu sudah gelisah. Kamu menyalahkan aku. Ngapain Tuhan harus ngomong kayak gitu? Ngapain? Jangan ngomong kayak gitulah. Makanya coba lihat nih semua lari mengundurkan diri Tuhan. Tuhan dengan santainya ngomong, biarin aja. Malah dibilang sama Petrus, apa kalian gak mau meninggalkan aku juga? Iya. Nampaknya kalau saya cerita kayak gitu, orang kan menyalahkan. Dulu saya juga menyalahkan diri saya. Kamu sih asal ngomong aja. Ngapain kamu cerita keluar dari sini? Betulan mereka keluar kan? Ya kan? Tapi akan tiba waktunya. Nah, gitu. Setelah disuruh keluar, oke lah, silakan. Di situ akan merasakan kehampaan nanti. Iya. Makanya kita diizinkan. Saya juga diizinkan mengalami. Ya sudah. Sampai pada taraf. Ya sudah Tuhan. Sendiri-sendiri. Udah. Apa-apa. Toh nanti kan kita akan mengalami kesendirian. Saya jadi bisa berpikir seperti itu. Tetapi tahu enggak? Waktu mulai bisa mempersembahkan apa yang dipercayakan Tuhan. Nah, kan Abraham juga kayak gitu kan. Dia benar-benar merindukan anak gitu. Tapi Tuhan minta anaknya. Dia sembunyikan. Abraham sembunyikan loh dalam hatinya. Ya. Sama istrinya gak diceritakan dia. Karena dia tahu gak akan diserahkan anak ini. Kamu udah gila, akan terjadi pertengkaran. Kepada Ishak pun gak diceritakan. Ya. Tapi tahu, ketika Ishak, kamu nak yang harus dipersembahkan. Apakah Ishak berontak? Tidak. Siapa yang buat Ishak gak berontak? Ingat tadi, kembali ke laptop, Tuhan berdaulat. Amin. Karena memang dia sedang siapkan 3 keturunan supaya kokoh gitu loh. Abraham, Ishak, Yakub.
Makanya kalau orang Israel memberkati, kalau imamnya memberkati, dia akan sebutkan nenek moyangnya itu. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi Tuhan sudah persiapkan itu. Nggak ada yang menceritakan itu. Jadi kalau saya ceritakan itu sekarang, Tuhan itu diam-diam terus mengajari kita. Iya. Jadi dia tahu hati kita ini benar-benar rindu enggak? Dia tahu. Dia yang merancang kita semua kok. Emang saya bisa nolak? Seorang sebelum di kandungan ibu saya aja pun saya sudah dipilih dia. Macam mana mau bilang? Tapi dia sudah wanti-wanti. Dia sudah ceritakan sejarah sebelumnya. Kamu lihat tuh semua itu. Kamu lihat iblis itu. Dulu dia juga orang pilihanku. Malaikat pilihanku. Penghulu malaikat dia dulu. Tapi dia ada kecurangan dalam dirinya. Kamu tahu itu ya? Kamu ingat ya? Oke, sekarang kamu dipilih. Emang kenapa? Emang kenapa? Kamu merasa berjasa kah? Merasa berjasa itu iblis, antikris, gitu. Jadi sebetulnya lebih baik ngomong antikris gitu. Iya. Lebih jelas dia. Itu pikiran kalau antikris itu. Makanya jangan takut ketika diceritakan, ketika dikatakan iblis, enyahlah kamu iblis katanya. Jangan takut. Tuhan berdaulat supaya kita tahu diri. Supaya saya tahu diri. Nah, gitu lebih baik. Iyalah. Tetapi begitu kita mentaatinya ya. Begitu kita diam-diam mentaatinya, begitu diam-diam kita, memang sih rasanya aku terhina kayak gitu. Tapi ya Tuhan, aku nggak bisa menolong diriku Tuhan. Aku nggak mau lagi ngomong, kenapa Tuhan nggak izin dengan aku kerja Tuhan. Saya nggak mau lagi. Ya. Tapi ketika saya dibawa juga kerja, saya tidak tergantung lagi dengan saya bisa kerja dengan santai. Gak peduli. Ya. Suka kalian lah. Gitu. Ya. Saya bawa Brian. Brian mau ikut bantu. Ya kan? Baru saya bawa dia. Tadinya Brian ini gak mau dia. Apaan kerja si Brian ini di rumah nanti gitu. Tahu gak, hari pertama aja saya bawa ada wakilnya. Kalau begitu dilihat postingannya si Brian gitu. Postingannya istri saya yang lulusan itu, di komen di itu kan, di Facebook kan. Begitu lihat Brian, Brian senang kali. Datang, dikasih lah dia uang. Ini uang lulusanmu. Kirain kamu udah lulus kuliah katanya. Senang lah Brian kan. Brian pun kerja sampai lari. Hebat kali kamu Brian. Kamu kerja sampai lari-lari katanya gitu. Tadi pun saya bawa lagi. Wah, ternyata mau diajak katanya. Hei. Lihat. Apa ya? Sulit sekali saya menceritakan betapa indahnya Tuhan kasih surprise tiap hari. Iya. Benar-benar ketika saya cerita sama saudara, ketika saya menceritakan tentang 2 orang perjalanan ke Emmaus itu. Itu ya, mari saya ceritakan. Itu apa yang mereka rasakan itu, kita akan rasakan berlimpah-limpahnya.
Dan kita akan mengenal. Ini akan membuat kita itu mencari Tuhan itu dengan sepenuh hati. Bukan karena dia janjikan segala kelimpahan berkat-berkat apa gitu seperti yang saya ceritakan tadi. Bukan. Gak perlu kita berharap itu semua. Makanya kan dibilang, apa yang tidak pernah kamu pikirkan. Kalau dikatakan apa yang tidak pernah kamu pikirkan, jadi jangan pikirkan. Nah gitu. Apa yang tidak pernah kamu lihat. Jangan kamu berusaha melihat. Udah melihat orang lalu iri, melihat gitu. Membayangkan itu gitu kan. Apa yang tidak pernah kamu dengar. Bahkan apa yang belum timbul dalam hatimu gitu. Itulah yang Tuhan sediakan. Kan? Iya. Artinya, jangan ciptakan keinginan-keinginan. Ya kalau ada ya udah biarkan aja, serahkan aja. Yang kamu inginkan itu serahkan aja sama Tuhan. Nanti lihat. Dan biar apa yang nanti yang mau ditujukan Tuhan itu biar urusan dia. Dan perlu saudara ketahui kebenarannya adalah memang Tuhan itu sejak semula dia memang menggembalakan. Kalau kita lihat orang tua kita dia berjuang sampai kita sekolah, sampai kita lulus gitu. Mereka berjuang. Bahkan kadang saudara ya, kadang anak itu anak laki-laki misalnya. Dia kalau misalnya mau menikah gitu, kayak dia itu bisa kayak memaksa orang tuanya. Jadi dia pikir orang tuanya harus bertanggung jawab untuk menikahkan dia. Iya. Puji Tuhan dulu saya enggak lah. Ketika ditanya dulu, enggak. Tetapi tahu enggak? Tuhan lebih dari orang tua kita terhadap semua ciptaannya. Iya. Jadi artinya memuaskan Tuhan. Maukah engkau aku memikirkan? Maukah engkau memberikan seluruh kepercayaan, seluruh apa yang engkau pikirkan dan engkau hidupi, maukah engkau menyerahkan kepadaku? Biar aku yang tahu jawab. Kira-kira kayak gitu loh namanya memuaskan Tuhan. Jadi ketika Tuhan bawa kita kemanapun gitu. Ketika kita melewati masa yang menurut kita itu sakit. Menurut kita menderita. Kalau kita diam. Artinya kita bersyukur gitu. Artinya kita tidak bersungut-sungut gitu. Apa saja yang kita alami. Ketika kita dengan tenang menghadapinya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Sungguh indah bersamamu.
selamanya. Saudara bisa gak merasakan bagaimana benar-benar Tuhan itu mulai kita tahu. Dia mulai ceritakan rahasianya. Sekarang saudara, ketika kita tahu Tuhan itu telah datang kedua kali. Dan diam-diam kita mulai berpikir kayak gini. Dulu Tuhan Yesus itu sendirian dia. Dia gak punya teman. Yang ada perempuan. Perempuan. Kalau terlalu dekat dia dengan mereka, yang lain itu sudah bisik-bisik dia. Murid-muridnya aja pun bilang lo, berani lo bilang kayak gitu. Apa sih yang dipikirkan oleh dia? Apa jangan-jangan dia pengen wanita? Bayangin. Kan ketika bertemu dengan perempuan Samaria itu kan kayak gitu. Iya. Tapi perempuan-perempuan yang mendengarkan dia. Tapi dia anggap perempuan itu adiknya dia, kakaknya dia, ibunya dia. Makanya dia bilang, siapakah ayahku, siapakah ibuku, siapakah saudaraku perempuan. Mereka yang mendengarkan firman-Ku. Iya. Jadi ketika sekarang dia mengatakan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia ingin membongkar konsep sorga dari pikiran kita. Konsep sorga dan neraka dia mau bongkar dari sini. Sejak diberitakan kerajaan sorga, sejak Yohanes memberitakan kerajaan sorga, banyak orang berusaha menggagahinya. Artinya apa? Mereka berusaha memberitakan sorga itu dan mereka kaflingkan sorga itu. Dan mereka jual sorga itu kepada orang-orang bodoh. Coba saudara lihat kalau di agama seberang yang memberitakan tentang bidadari-bidadari itu saudara. Kan itu jorok sekali. Iya. Yang perempuan katanya dapat juga pangeran-pangeran katanya. Rasanya pengen tak ketok itu. Yang ngomong itu ustasa muda itu loh. Iya, ini kok bisa ngomong, kok dibiarin ngomong kayak gini gitu. Iya. Ya tapi sama juga saudara, kekristenan ini gereja yang akan membawa, yang memastikan semua jemaatnya akan terangkat. Si Brian ditanya tadi sama itu yang saya bilang wakilnya. Bingung lah Pak Brian menjawab. Kamu Brian mau kloter yang pertama atau kloter kedua untuk pengangkatan ini katanya. Brian bingung lah kan. Kloter kedua lah katanya. Bingung Brian. Suruh dia doa makan, kami makan tadi di belakang kan. Suruh doa makan, kamu yang berdoain. Mau doain. Doa dia. Iya. Jadi saudara, sorga yang sekarang itu konsepnya itu mesti dibuang. Konsep yang lama. Jadi dulu kan dibilang, mereka berusaha diberitakan sorga itu, dikapling-kaplingkan sorga itu. Dan mereka itu kayak penguasa sorga. Si ahli-ahli Taurat itu, jadi mereka kayak ahli sorga gitu loh. Jadi sekarang ini tentang sorga. Jadi ketika dikatakan Tuhan sudah datang kedua kali. Oke? Saudara mesti selami artinya dari yang saya beritakan itu.
Kira-kira mulai dapat gambaran nggak? Kita ini mau berusaha ingin mendapatkan tempat yang terbaik nggak di sorga itu? Kan dulu murid-murid kayak gitu. Makanya nanti kalau misalnya orang pendeta-pendeta itu mati akan dicoba diingat. Oh baik kali dia. Supaya nanti orang-orang itu ngomong, oh nanti oh pasti dia ini akan mendapatkan tempat yang terbaik di sorga katanya. Aduh, tempat yang terbaik kayak mana gitu. Sedangkan Tuhannya aja pemilik sorga itu yang menciptakan sorga itu gitu. Pemiliknya aja dia mau turun dan makan sama-sama kita. Apa yang kita makan dia makan. Dia nggak bawa makanan dari sorga gitu. Ayo kita makan ini. Enggak. Dia turut merasakan yang kita rasakan. Ketika sakit kita, nggak langsung kita disembuhkannya. Enggak. Makanya kan Lazarus itu dibiarkan dulu dia mati sampai 4 hari. Ya. Makanya dalam pikiran kita, jadi kita mesti membuang sekarang dalam pikiran kita ini, pikiran-pikiran tentang, oh kalau ikut Tuhan itu kayak gini, tidak akan menghadapi masalah, oh akan begini. Buang konsep itu. Iya. Jadi orang-orang pengen ke sorga, nah gitu kan. Selisih jalan sama Tuhan. Nah, gitu artinya. Selisih jalan dia. Orang naik ke sorga, Tuhan turun. Iya. Istilahnya gitu kan. Kan ada orang yang sampai itu kan bersiap-siap, berkemas-kemas katanya kayak gitu. Pas dia berangkat dari sini berkemas-kemas. Begitu sampai di sana gitu. Ditanya sama malaikat. Kok gak ada? Kayaknya kayak gak ada Tuhan di sini katanya gitu. Kamu sih. Tuhan yang kamu cari itu gak di sini dia. Jadi mana dia? Loh. Dia sudah turun. Loh. Terus gimana dong? Tunggulah di sini sampai dia naik lagi katanya. Waduh, berapa lama pekerjaan itu selesai? Ya nggak tahu. Kamu hitung-hitunglah. Dulu aja Tuhan Yesus ngomong, aku datang segera. Berapa lama? Kau lihatlah umat manusia, terus menanti-nantikan dia. Cobalah kau pikirkanlah katanya gitu. Terus, ya iyalah, bukan pikirkanlah katanya gitu. Terus, ya iya. Bagaimana dulu kamu seumur hidupmu menanti-nantikan Tuhan? Udah berapa lama orang Kristen menantikan kedatangan Tuhan? Terus kamu terus katanya. Iya. Terus gimana? Sudahlah, izin aja dulu kamu. Tenangkan dulu dirimu di sini. Nikmati dulu surga yang kamu cari ini. Kamu sih pintar, doktor kamu gak mau sih buang doktormu. Itu ada di Batam itu, bukan dokter dia. Kamu sih gak mau datang ke dia, nah, gitu kan? Kamu kan pandang dia, siapa dia? Doktormu itu terlalu tinggi, gak perlu doktormu itu di sini katanya. Terus gimana dong? Ya udahlah, memohonlah kamu dalam hatimu. Siapa tahu kamu diizinkan hidup lagi. Tapi kamu gak boleh ya menentukan di keluarga mana kamu dilahirkan ya. Kalau dulu kamu dilahirkan dalam keluarga pendeta, lalu kamu pendeta, lalu kamu dokter. Sekarang kamu harus dilahirkan di keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Oh gak maulah, katanya gitu.
Oh, kau nggak mau? Mana lebih baik? Kamu akan jumpa Tuhan itu yang dulu kamu cari-cari itu. Karena dia sudah menjadi manusia. Emang kau bisa lihat gimana Tuhan itu? Mana ada? Mana bisa? Sama seperti orang Israel dulu. Mana bisa? Mana mereka tahu? Lihat semua manusia itu. Mereka ngerti nggak? Mereka kenal nggak Tuhan itu? Nggak kenal kan? Kamu juga dulu mana kenal kok. Mana kenal? Mana kamu tahu siapa Tuhan itu? Itu interpretasimu semua. Oh Tuhan itu kayak gini. Tuhan itu Tritunggal segala macam. Gimana? Ayo pilihan gimana? Pikir-pikir dulu lah. Udahlah pikir-pikir lah. Waktu dia pikir-pikir itu saudara. Disitulah dia mengalami kertak gigi. Ya. Tuhan itu adil saudara. Ketika mungkin kita menderita sekarang. Oke? Mungkin di kehidupan yang sebelumnya kita gak menderita. Makanya apapun yang diizinkan engkau alami, jangan bersungut-sungut. Tuhan mengubah semua itu. Jangan paksakan Tuhan. Mari berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Coba lihat saudara. Ketika dia kasih perumpamaan tentang Mamon. Dan kalau seseorang tidak bisa dipercayakan dengan Mamon yang tidak jujur, maka orang itu tidak bisa dipercayakan tentang kehidupan yang akan datang. Perumpamaan Tuhan itu sangat dalam saudara. Perumpamaan Tuhan di situ dia ngomongkan itu di luar dari konsep Taurat saudara. Iya, nggak sama. Makanya ketika saya cerita sama saudara, mungkin saya cerita itu ketawa gitu. Tapi tahu nggak? Tuhan itu yang saya ceritakan semua itu tak bisa diprediksi. Seperti yang saya ceritakan tadi, dia melakukan di tempat yang tersembunyi. Iya. Walaupun saya sudah cerita banyak hal tentang Tuhan itu, oke? Tetapi tetap Tuhan itu bekerja diam dia nggak terikat dengan saya yang terikat dengan Tuhan. Saya yang harus mengikatkan diri saya dengan Tuhan. Bagi Tuhan, tetap firman-Nya tidak ada yang istimewa. Harusnya Tuhan kan sangat istimewa kan? Tapi dia tidak pernah memaksa manusia. Tidak pernah memaksa manusia untuk menyembah dia. Saatnya akan tiba. Setiap penyembah-penyembah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Pada akhirnya kita menyembah dia bukan karena dipaksa. Kita menyembah dia karena kekaguman kita. Ya. Gak ada lo yang gak sampai lo pikirannya Paulus ketika itu. Bagaimana caranya dilepaskan daripada iblis. Coba lihat doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa dia mengatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tapi coba lihat pendeta-pendeta zaman sekarang. Ditengkingi terus iblisnya. Ya kan? Udah dibilangin pun, udah gak usah tengking-tengking lagi. Gak mau juga kan? Terus saja dioperak. Iya. Udah dibilangin pun jangan.
Pak Yabe sudah bilang jangan lagi, sudah berhentilah. Tetap aja. Sampai perang mereka kan. Iya enggak? Sampai antar mereka sendiri perang kan. Iyalah, perangi aja gembalanya. Padahal dia pendoanya. Diperangilah gembalanya gitu. Habislah. Udah dibilang jangan terus perangi iblis itu. Perangin terus iblis itu. Gak tahu, masing-masing dipenuhi oleh iblis gitu. Nanti kalau kita bilang tersinggung. Iya kan? Lihat Tuhan itu saudara. Lihat. Kita kan tidak mencari-cari kan. Kedatangan Tuhan. Oh di mana dia? Oh Tuhan ada di sana. Enggak kan? Tapi bukankah setiap hari kita bersekutu ini, bukankah kita itu boleh mengatakan dari hati kita yang paling dalam, memang Tuhan ada di antara kita, bukankah? Apa saudara gak berkobar-kobar? Kau bersemangat gak? Bukankah diam-diam anak-anak di sini mulai akan memikirkan apa yang saya katakan? Iyalah, apa sulit Allah yang saya jelaskan? Bukankah kalau kalian percaya bahwa anak-anaklah yang memasuki kerajaan surga? Tuhan Yesus sendiri yang ngomong kok. Iya kan? Kalau anak-anak di sini bisa menangkap ini. Oh, generasi kalian memang generasi yang luar biasa. Ya. Generasi yang tahu menyambut kedatangan Tuhan. Anak-anak itu bersuka cita mereka. Makanya anak-anak ini berbeda. Ya. Walaupun kita dulu sudah luar biasa, ya kan? Dulu kita pengen sekali kita merasakan supaya anak-anak kita kayak kepenuhan Roh Kudus selalu. Saya topang tangan, sering. Tapi tahu nggak? Nggak ada kan mereka itu kayak berbahasa kayak kita kan? Nggak ada kan kayak gimana gitu kan? Nggak kan? Gimana caranya nanti mereka yang pujian gitu? Bisa kan? Ya. Mereka akan membawa satu warna yang berbeda. Ya. Kalau dulu Yesus ngomong, Abraham bersuka cita melihat hariku. Abraham kan sudah lama mati dia. Tapi kalau kita masih hidup dengan anak kita. Kita sudah bilang dari sekarang. Anak-anak kita bersuka cita melihat hari kita. Ya. Kita berjalan menyambut mereka. Ya. Karena Tuhan pun berjanji. Kalau aku masuk, kalau engkau sambut aku, maka aku akan bawa Bapa di sini. Iya. Kan sekarang kan kita itu kan mulai berpikir ulang untuk takut kan. Berpikir ulang kan untuk khawatir kan. Ya enggak. Bukankah sekarang kita jadi gentar untuk bersungut-sungut? Bukankah sekarang kita mulai memikirkan gimana caranya tetap tinggal di dalam Dia? Amin. Jam berapa ini? Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
Kami sungguh bersyukur dengan persekutuan ini. Engkau terus bahwa kami mengajari kami. Di dalam hati kami yang paling dalam, disitulah Engkau bekerja Tuhan. Disitulah mata air kehidupan itu Tuhan. Memancar sampai kepada kekekalan. Kami bersyukur, kami beristirahat sekarang, beristirahat dalam hadirat. Supaya kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama katakan, amin.